Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di kelas Google Classroom banyak sekali pertanyaan mengenai contoh soal yang belum jelas. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Sebenarnya penyelesaian limit fungsi trigonometri itu langkahnya hampir sama dengan limit fungsi aljabar. Jadi langkah pertama disubstitusi dulu. Jika hasilnya suatu nilai, maka nilai itulah hasilnya. Jika hasilnya bentuk tak tentu atau 0/0, maka solusinya dilihat dulu fungsinya. Kalau fungsinya bisa diselesaikan menggunakan rumus dasar, maka kalian gunakan rumus dasar. Jika fungsinya itu dalam bentuk fungsi kuadrat yang menyebabkan nilai 0, maka caranya dengan memfaktorkan. Jika fungsinya dalam bentuk rumus trigonometri, maka kita harus menggunakan identitas rumus trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Ini adalah rumus dasar limit fungsi trigonometri. Coba diperhatikan di sini hanya menggunakan perbandingan sinus dan tangen. Kita coba ke contoh 1. Limit X mendekati 0 untuk 2X per tangen 3X. Dari rumus dasar ini kalau kita perhatikan, di sini variabelnya sama dengan sudut. Ya, jadi kalau yang atas X, yang bawah juga X. Coba kita kembali ke contoh 1. Di sini adalah tangen 3X. Maka yang di atas kita membutuhkan 3X juga. Karena di sini X-nya sudah ada, berarti kita tinggal mengalihkan 3/3. Coba perhatikan, pengalihan 3/3 ini tidak merubah limit fungsi ini. Oke, setelah itu kita tukar tempatnya. Tujuannya apa? Supaya ini sama. Ya, jadi 3 ditukar ke depan, 2 pindah ke belakang. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, limit X mendekati 0, 3X per tangen 3X itu nilainya sama dengan 1. Dari mana? Dari rumus dasar trigonometri. Sehingga hasilnya 2/3. Nah, dari sini coba kita perhatikan. Soal angka di sini pada soal pembilangnya adalah 2, penyebutnya 3. Ternyata jawabannya juga pembilangnya 2, penyebutnya 3. Nah, dari sini rumus dasarnya itu bisa dikembangkan menjadi ini. Jadi, limit X mendekati 0, sin AX per BX itu nilainya sama dengan A/B. Nah, begitu juga yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Coba kita masuk
ke contoh 2. Langkah pertama menyelesaikan limit itu adalah substitusi langsung. Jadi X mendekati 0, maka di sini X-nya diganti dengan 0. Didapat sin 0 per sin 0 plus cos 0. Sin 0 sama dengan 0, cos 0 1. Nah, 0 per 1 itu berapa? 0 per 1 sama dengan 0. Jadi ini suatu nilai. Maka limit ini bernilai sama dengan 0. Jadi pada contoh 2 cukup diselesaikan dengan substitusi langsung. Coba kita perhatikan contoh ketiga. Langkah pertama selalu substitusi langsung. Di sini berarti X-nya diganti dengan negatif 1. Diperoleh 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Maka fungsinya ini harus dimanipulasi sesuai dengan bentuk fungsinya. Nah, kita lihat di sini yang bisa dimanipulasi adalah fungsi kuadrat. Ya, karena ini yang menyebabkan penyebutnya 0. Ini kita faktorkan diperoleh X plus 3 X min 1. Yang sebelah kanan bernilai 1. Ya, kemudian yang sebelah kiri tinggal kita substitusikan aja. Nah, X-nya diganti min 1, didapat 1 per 2. Contoh selanjutnya, contoh 4. Langkah pertama sama, substitusi dulu. Nah, X-nya diganti pi per 2. Kalau kalian bingung dalam bentuk radian, dirubah dulu dalam bentuk derajat. Pi itu 180 derajat, berarti pi per 2, 180 dibagi 2 berapa? 90 derajat. Jadi di sini diganti 90 derajat diperoleh bentuk tak tentu yaitu 0 per 0. Maka fungsi ini harus dimanipulasi. Nah, mana yang dimanipulasi? Kita lihat dulu. Cos kuadrat X. Nah, kalian sudah mempelajari identitas trigonometri. Ya, bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Dari sini diperoleh cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Ya, 1 min sin kuadrat X itu bisa dirubah menjadi 1 min sin X kali 1 plus sin X. Dari mana asalnya? Dari sini, konsep A kuadrat min B kuadrat. 1 itu bisa saya tulis sebagai 1 kuadrat. Sin kuadrat X berarti sin X kuadrat ya. Nah, jadi A-nya adalah 1, B-nya adalah sin X. Sehingga 1 min sin kuadrat X itu sama dengan 1 min sin X dikali 1 plus cos X. Nah, diletakkan di sini. Nah, coba diperhatikan di sini. Setelah manipulasi, harus ada yang saling membagi. Artinya kita menghilangkan yang menyebabkan 0. Kalau kita masukkan pi per 2, berarti kan sin 90 itu 1. 1 dikurangi 1, 0. Jadi kita hilangkan yang menyebabkan 0. Oke, setelah saling membagi jadi hilang ya. Nilainya 1 sehingga diperoleh 1 per 1 plus sin X, baru X-nya disubstitusi. Nah, untuk rumus identitas ini sudah kalian pelajari di kelas 11.
di video yang saya share di Google Classroom kalian, videonya Pak Ilyas, itu juga sudah disertakan. Nah, nanti coba dilihat lagi ya, apa saja rumus identitas trigonometri itu. Di buku paket juga sudah ada ya. Kita belajar literasi di sini, kita baca buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan rumus identitas trigonometri ya. Saya kira dengan 4 contoh soal ini, kalau kalian bisa memahami langkah-langkahnya, pasti bisa mengerjakan yang lain. Ingat, tipsnya adalah coba kerjakan contoh soal ini tanpa melihat video ini. Kalau kalian bisa menyelesaikan sampai akhir, berarti kalian bisa mengerjakan soal yang lain. Contoh 5, coba perhatikan di sini. Limit X mendekati 0, tangen 2X cos 8X min tangen 2X per 16X pangkat 3. Kalau disubstitusi langsung, nilainya sama dengan 0 per 0. 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, maka fungsinya harus dimanipulasi. Kalau kita perhatikan, di sini sama-sama ada tangen 2X. Maka kita sederhanakan tangen 2X, buka kurung, cos 8X min 1. Nah, cos 8X-nya ini kita rubah ya, kita gunakan identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, rumus identitas trigonometri sudut rangkap untuk cos 2X ini adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini kita terapkan untuk yang sudut 8X ya. Jadi kalau cos 8X berarti di sini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 4X. Coba perhatikan di sini. Kalau sudutnya 2X berarti di sini adalah X. Kalau 8X berarti di sini 4X ya. 2 dibagi 2. Di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Paham ya? Nah, sekarang karena yang kita cari adalah cos 8X min 1, maka 1 yang berada di sebelah kanan sama dengan kita pindah ruas ke kiri. Nah, didapatkan cos 8X min 1. Nilainya sama dengan min 2 sin kuadrat 4X. Jadi di sini langsung kita ganti cos 8X min 1 diganti dengan min 2 sin kuadrat 4X. Nah, kemudian karena perkalian, maka min 2-nya bisa dipindah ke depan. Tangen 2X sin 4X sin 4X. Nah, coba perhatikan di sini X pangkat 3-nya bisa kita jabarkan menjadi X kali X kali X. Kemudian kita gunakan rumus dasar trigonometri. Tangen 2X per X itu sama dengan 2. Sin 4X per X nilai limitnya sama dengan 4. 4 per 1 ya, harusnya 4 per 1 itu 4. Sin 4X per X nilai limitnya juga 4. Jadi didapat min 4. Jadi anak-anak, untuk manipulasi fungsi itu harus kita perhatikan fungsinya ya. Saya mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami materi ini. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.